Ya, memasuki tahun ajaran baru, metode pembelajaran jarak jauh masih berlanjut guna menghindari penyebaran COVID-19 di ruang publik. Otomatis, frekuensi anak usia sekolah menatap layar gadget kini lebih sering dari biasanya dan bisa saja mengancam kesehatan mata anak. Sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia dan dunia, kegiatan belajar mengajar tatap muka menyesuaikan dengan metode belajar daring dari rumah. Alhasil, anak usia sekolah kini dihadapkan dengan frekuensi menatap layar gadget atau gawai lebih sering, baik itu laptop, ponsel, atau bahkan televisi. Memasuki tahun ajaran baru, metode pembelajaran jarak jauh pun masih berlanjut. Harika, siswi kelas 6 di SD Bani Salem 4 Bekasi, kini setiap pagi memulai harinya dengan belajar di kelas daring. Setidaknya dalam satu hari, Arika menghabiskan waktu 5 jam untuk mengikuti berbagai kelas. Selama itu pula, pandangan mata Arika tak luput dari layar laptop menyimak materi yang diberikan. Intinya jam 7 langsung video call, nanti gurunya ngejelasin materi pelajarannya, habis itu ngasih tugas, tugasnya dikumpulin habis zuhur. Nah terus tiap hari lihat-lihat aja laptop buat nyari informasi dari guru. Rasanya kayak pegel gitu sama capek gitu, lehernya ngeliat mulu. Matanya sih lumayan kerasa kayak agak panas-panas gitu. Frekuensi menggunakan gadget yang meningkat selama pembelajaran jarak jauh memang menjadi ancaman tersendiri bagi kesehatan mata anak. Apalagi di luar jam sekolah saat anak tak punya pilihan lain selain berada di rumah, hiburan seringkali tersedia melalui gadget. Baik itu menonton televisi, main game, ataupun berkomunikasi dengan teman lewat video call dan lainnya. Sebagai orang tua, Yeni Haryani juga mengaku khawatir dengan kesehatan mata Arika. Ia pun mencoba berbagai cara untuk memalingkan perhatian anak dari gawai di luar jam sekolah. Kalau khawatir tentu ada, karena terbiasa dengan pelajaran kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka itu kan lebih tidak mengganggu untuk pandangannya ya. Kebetulan Arika juga tidak ada gangguan minus atau plus seperti kakaknya silinder gitu kan, enggak. Untuk memalingkan gitu, mengalihkan dia supaya tidak, setelah belajar daring itu dia tidak memegang gadget untuk main game sama temennya, kadang saya suruh bermain sama kakak-kakaknya. Kebetulan kakak-kakaknya juga ada di rumah. Kekhawatiran ini beralasan, sebab menurut dokter spesialis mata Kalkin Alimi, menatap gawai terlalu sering dapat berdampak buruk bagi kesehatan mata. Dampaknya ada beberapa ya Mbak ya. Yang pertama itu mata minusnya itu jadi lebih cepat terjadi mata minusnya. Terus kalau kita ngelihat gadget terus, ini bisa ada gangguan pada retina karena sinar dari gadgetnya. Terus juga ada gangguan sulit tidur juga bisa terjadi. Terus karena kelelahan mata karena melihat gadget terus-menerus bisa menyebabkan matanya itu pegel atau matanya sakit. Selain itu, setidaknya ada beberapa tips dari dokter Kalkin agar kesehatan mata, terutama mata anak, tetap terjaga selama mengikuti pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk menjaga supaya minusnya itu nggak cepat nambah, itu harus ada jarak 30 cm ke laptop atau ke HP-nya. Dan setiap 30 menit, matanya itu harus istirahat melihat jauh tidak terhingga. Melihat jauhnya itu nggak perlu harus keluar rumah, tapi dari jendela aja cukup. Melihat pucuk pohon atau melihat awan, melihat gunung, dihitung sampai 20 detik. Orang tua juga diimbau dapat mengawasi penggunaan gadget pada anak agar tidak melampaui batas. Selain itu, menurut Kalkin, asupan gizi yang baik juga tidur yang cukup dapat membuat anak tetap sehat selama mengikuti pembelajaran jarak jauh. Nabila Putri, Arif Tidiawan, Bekasi, Jawa Barat.